Nah, pada kesempatan hari ini, saya Moni Morita Zeli bertindak sebagai presenter di sini. Saya akan memaparkan materi, ini sekedar sharing mungkin ya, bagi ibu dan bapak yang punya cita-cita ingin menjadi seorang penulis, ingin menjadi seorang yang terkenal, meskipun melalui rekayasa digital gitu. Nah, rekayasa digital di sini saya akan paparkan itu kurang lebih seperti ini. Ini PowerPoint-nya. Oke. Ini bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini, Ibu dan Bapak. Nah, rekayasa digital di sini mungkin ini lebih awam, lebih banyak yang mengenal rekayasa digital. Namun, pada dasarnya untuk di dunia desain itu lebih dikenal dengan digital imaging. Nah, digital imaging itu apa? Nah, kita coba bahas digital imaging. Nah, digital imaging itu adalah metode untuk melakukan proses pengeditan pada gambar dari file aslinya menjadi file digital dalam bentuk pixel agar komputer dapat melakukan manipulasi pada gambar. Nah, pada akhirnya membuat tampilan gambar menjadi lebih indah. Nah, digital imaging di sini saya mengambil salah satu digital imaging itu mockup. Nah, tentang mockup. Nah, oke, mockup di sini saya terangkan terlebih dahulu. Mockup selain disebut sebagai visualisasi sebuah konsep desain, bisa juga disebut sebagai gambaran nyata rancangan sebuah produk atau review sebuah ide yang terlihat seperti wujud aslinya. Nah, di sini kita nanti membuat semacam mockup di mana desainnya itu seperti wujud aslinya, seperti ada. Nah, mockup itu biasanya diproduksi untuk beberapa konten, itu seperti media promosi, contohnya seperti ini. Nah, ini pembuatan mockup. Kemudian sebagai packaging ini untuk mengiklankan sebuah brand. Kemudian ada juga t-shirt, sebuah baju. Nah, kemudian kaos. Kemudian ada juga sebuah buku. Nah, di sini nanti saya akan mengambil beberapa di antara jenis-jenis tersebut. Kemudian kita membahas lagi tentang mockup. Tahapan pembuatan mockup. Mockup ini tahapannya pertama mendownload dulu aplikasi, biasanya lebih banyak menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kita buat dulu mockupnya, download dulu di beberapa web, nanti saya linkkan, nanti saya kasih tahu linknya. Kemudian setelah di-download kita buat desainnya. Jadi desain kita seperti apa, kita buat dulu desainnya seperti apa. Nah, setelah pembuatan desain dilanjutkan dengan membuka mockup Photoshop-nya. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah mendownload, nah dari situ kita buka. Nah, yang kita download itu biasanya berupa Photoshop. Nah, setelah membuka Photoshop-nya, kita buka layer yang akan diganti. Jadi bagian mana yang akan kita ganti. Kemudian masukkan desainnya dan kemudian di-save. Nah, ada juga objek yang sering diedit menjadi sebuah mockup, sebuah digital imaging itu seperti data, foto, desain, videografi. Nah, itu biasanya suka melakukan digital imaging, tapi kita sekarang bikinnya di dunia desain atau gambar yang berupa mockup. Nah, ini saya linkkan juga. Di sini ada tutorialnya sebenarnya.
Ini tutorialnya itu cukup mudah. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu pemaparan materi saya kurang jelas, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba membuka link ini. Nah, menjadi mockup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang lebih nanti seperti ini. Mockup buku ini, format milikinya Nah, cover buku nah kurang lebih seperti itu. Ini mockupnya, kemudian itu tutorialnya. Nah, ada juga kita membuat mockup itu biasanya kita dihubungkan kepada link untuk pembuatan mockupnya. Jadi kita tidak perlu membuat mockupnya dari awal sampai pembuatan desain seperti buku aslinya seperti apa, tapi kita hanya menimpa buku yang sudah ada. Nah, ini loh link-linknya di sini, link-link untuk pembuatan mockup. Nah, kita mungkin nanti kita coba. Nah, ini link-linknya, kalau misalkan nanti Ibu dan Bapak mau mencoba, silahkan. Oke. Nah, di sini ada beberapa link. Pertama ada pre-pick, ada cover vote, kemudian place it. Nah, sebenarnya di sini ada link place it. Ini lebih mudah Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya lebih mudah. Nah, oke, bentar. Nah, kita coba ya. Kita buka linknya. Nah, ada yang namanya place it. Nah, ini kita buka. Nah, ini mudah. Ini tidak usah menggunakan aplikasi Photoshop. Kita nggak usah bikin desain-desainnya. Nah, kalau misalkan desainnya memang kalau misalkan sesuai keinginan, pasti ya harus membuat dulu desainnya. Nah, tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak pengen cepet, nggak usah. Saya nggak mau ngedownload dulu Photoshop, saya nggak mau install Photoshop karena berat dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan Place It ini. Cuman kekurangannya Place It ini itu aplikasinya berbayar. Nah, jadi kalau saat kita coba ya kayak gini, ini kalau misalkan kita mau ngedownload itu harus membayar ke aplikasinya. Tapi kalau misalkan Photoshop itu gratis. Nah, kita contoh bikin nge-upload image. Di sini tinggal pilih upload image-nya. Nah, contohnya kita membuat desain yang ini. Contohnya ini, misalkan saya pengen membuat buku tapi buku gambarnya t-shirt. Nah, kita tinggal open di sini. Nah, kita tinggal edit. Kita tinggal edit. Nah, mau seperti apa? Nah, tinggal seperti ini, tinggal reset. Oke, ini untuk awalnya kita crop. Sudah pas, baru kita crop. Nah, ini langsung. Jadi seakan-akan langsung kita nggak usah ngedit lagi, tapi ini langsung jadi. Nah, jadilah sebuah buku. Nah, jadi ini si covernya itu berdasarkan apa yang kita mau. Kalau misalkan Ibu dan Bapak pengen covernya wajah kita, silahkan. Nah, cover bukunya adalah wajah kita. Kurang lebih nanti seperti ini. Nah, tapi ini itu kalau misalkan download filenya, ini biasanya susah, terus harus berbayar juga kalau misalkan download. Nah, kalau terus jalan keluarnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan kita nggak mau berbayar, itu bisa dengan cara mungkin kalau misalkan di Windows ada print screen. Nah, kita coba print screen aja. Nanti kita crop, nah bawa aja gambarnya. Nah, jadi nggak usah berbayar. Mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen kita fashionnya di dunia desain, itu lebih baik
itu kita benar-benar edit dari awal, yaitu dengan menggunakan Photoshop. Nah, ini ada beberapa link yang bisa Ibu dan Bapak download. Contohnya ini, kita bisa download di link ini, kita kopas, kemudian cari filenya seperti apa. Nah, nanti akan keluar contoh-contoh contoh-contoh mockup dari objek-objek yang bakalan kita ganti, kita rubah. Maaf, mungkin sinyalnya agak jelek, jadi agak loading. Nah, bisa juga yang ini, kemudian dikopas lagi. Oke, aduh, sinyalnya agak jelek ternyata. Nah, di sini juga ada nih, ini beberapa mockup yang bisa Bapak dan Ibu pakai. Nah, di sini ada ininya, ada pilihannya. Nah, kita mau pilih apa di sini? Bisa menggunakan ini. Nah, bisa di sini pilih mockup. Nah, nanti keluar. Nah, apa saja yang mau kita pilih. Nah, desain yang seperti apa? Bapak dan Ibu tinggal pilih aja. Nah, contohnya kita misalkan yang ini. Desain kita pengen seakan-akan ada di sebuah ruko. Nah, kita tinggal pilih download. Nah, kita copy di sini linknya. Kemudian free download, kita download. Oke, nah di sini keluar hasil proses pendownloadannya. Kemudian ini juga ada cover ini. Ini biasanya mockupnya lebih banyaknya tentang buku. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal klik aja objeknya, gambarnya, kita klik. Nanti di sini juga akan ada link buat ngedownloadnya, kita tinggal download. Nah, kemudian setelah itu, nah untuk Bapak dan Ibu itu baiknya setelah kita mendownload, misalkan desain apa yang mau kita buat, kita sudah mendownloadnya. Nah, sekarang tinggal buat. Nah, file mau Illustrator, mau di Photoshop, itu silahkan saja. Sama-sama saja. Hanya saja nanti di hasil akhirnya silahkan diekspor. Nah, misalkan di Illustrator ataupun di Photoshop juga bisa. Di Photoshop, kita buka new dokumen. Nah, ini papernya boleh A4, bebas sebenarnya. Kemudian kita oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kita bikin desain aja. Desainnya mau seperti apa. Nah, kalau misalkan saya sebenarnya kalau misalkan bikin cover saat ini mungkin nanti jadinya bakalan lama ya. Nah, untuk itu saya sebelumnya sudah pernah membuat desainnya. Nah, di Illustrator ini kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, nanti setelah kita membuat desainnya, itu mau di Illustrator, mau di Corel Draw, silahkan. Nah, nanti kita ekspor desainnya. Misalkan kita ganti aja buku VCT. Oke, nah kita ekspor. Oke. Medium aja biar nggak lama. Oke. Nah, udah diprogres menjadi sebuah PNG. Nah, setelah itu kita buka Photoshop-nya. Nah, kita buka. Nah, data yang tadi sudah kita desain. Nah, tadi buku VCT. Kita coba buka. Nah, di sini udah seperti ini. Nah, ini desainnya. Desain yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita buka hasil downloadan kita. Nah, contohnya misalkan di sini ada beberapa yang sudah pernah saya download. Itu
kita coba buat mana ya. Ini ada beberapa sih. Jadi kita pilih aja mau yang kayak gimana. Nah, biasanya hasil downloadan itu biasanya berupa zip. Nah, Bapak dan Ibu itu silahkan di ekspor dulu, di ekstrak dulu zipnya. Nah, coba kita ekstrak dulu. Nah, kita coba ekstrak dulu zipnya. Nanti setelah diekstrak, nanti akan keluar filenya. Nah, ini agak berantakan, mohon maaf. Nah, nanti keluar. Kalau kayak gini jadi kayak PSD gitu, nanti kita buka PSD-nya. Nah, kita buka PSD-nya. Kemudian di sini bagaimana linknya sih, nah, mereka suka mengiklankan produknya apa enggak. Nah, kalau misalkan mereka mau mengiklankan produknya, biasanya di Photoshopnya suka ada kayak gini. Nah, di sini juga udah ada keterangan, delete aja layer ini. Nah, kita delete aja layernya. Nah, kita coba buat buka yang ini. Nah, contoh bukunya seperti ini. Nanti keluarnya seperti ini contoh bukunya. Nah, kita coba buat gimana caranya si foto yang sudah kita atau gambar yang sudah kita buat itu berada di sini. Kalau misalkan kita berpikir udah aja, kenapa nggak langsung dikopas aja masukin ke sini? Nggak seperti itu. Soalnya kalau misalkan langsung dikopas itu ada kemungkinan si tulisannya nggak akan ngikutin. Nah, jadi kan ini agak miring, ada yang belok, ada yang di sini ketumpuk gitu, nggak bisa ngikutin. Nah, makanya dibuatlah metode seperti ini. Nah, setelah ini keluar seperti ini, kita ada place di sini. Rata-rata semua aplikasi mockup yang di-share itu ada tulisan place-nya. Itu artinya berarti disitulah kita bisa nge-copy desain kita. Contohnya misalkan kayak gini. Oke. Nah, oke. Nah, nanti keluar ini. Ini adalah cover yang sebelumnya. Nah, cover yang sebelumnya. Nah, nanti bisa keluar. Oke, nanti kita bisa keluar. Nah, di desainnya, kita bisa keluar nih, desain covernya, kurang lebih seperti ini. Nah, dari desain ini, yang sudah kita buat, itu boleh kita seleksi. Oke, kita boleh seleksi desainnya. Mau bentuknya seperti apa. Oke, sorry. Kita coba buat keluarin garisnya aja, kita bikin patokan. Kita bikin patokan ini lebar bukunya. Nah, saya pengen lebarnya seperti ini. Kita patok aja, bikin patokan. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba seleksi bagian sebelah sini misalkan. Nah, bagian sebelah sini. Nah, kita setelah seperti ini, kita copy paste. Nah, copy. Nah, kemudian nanti masuk ke layer ini. Di sini kita paste CTRL-V. Nah, di sini. Nah, ini kan nggak ada. Terus gimana? Ini kan nggak ada spasinya, nggak ada untuk ngelebarin desainnya seperti apa. Nah, di sini kita coba CTRL-T. Nah, akan keluar. Nah, kita coba tarik desainnya. Nah, rata-rata kalau misalkan buku itu biasanya tidak begitu lebar sih ya. Cuman di sini karena contohnya adalah sedikit lebar, jadi kita coba lebarin. Ini kalau misalkan di dunia desain itu sebenarnya nggak boleh. Kalau misalkan ada penarikan itu dari sisi pinggir, kiri, kanan, ataupun bawah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuman karena kita kepepet ya sudah lah ya, kita cobain. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Enter. Setelah di enter, nah kita tutup aja. Nanti
Nah, akan ada tulisan seperti ini. Nah, kita coba klik aja yang save. Kita save. Oke. Nah, oke. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi si desain yang sudah kita buat itu nanti langsung nempel ke bukunya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini ada juga yang place it itu biasanya untuk pinggiran ini. Mungkin kita coba lagi. Nah, ini untuk pinggirannya. Kita coba. Nah, desain ini kita potong lagi. Kita coba potong lagi. Nah, setelah ini kita coba copy. Kita copy, kemudian kembali lagi ke sini. Kita paste. Nah, di sini kita perlebar. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian enter. Nah, kita coba close lagi. Kita pilihnya save. Nah, nanti keluar lagi di sini. Nah, ini bukunya sudah jadi. Nah, ini menjadi sebuah buku seakan-akan bukunya sudah pernah dicetak. Jadi seperti bukunya itu sebenarnya udah ada gitu. Padahal sebenarnya nggak ada bukunya. Nah, ini juga biasanya untuk dunia yang jualan, mungkin jualan online dan sebagainya, ingin mencoba uji coba nih, kalau misalkan saya membuat produk ini kira-kira diterima masyarakat apa enggak. Nah, kita bisa pakai contohnya seperti ini. Kita coba untuk membuat desain seperti ini seolah-olah dan bukunya itu sudah jadi. Nah, setelah seperti ini kita tinggal save. Save-nya seperti apa? Kalau misalkan di sini pilihannya save as maupun save, itu bakalan berupa PSD. Tapi kita di sini pilihnya yang bisa sih save, tapi di sini nanti pilihannya kita kasih pilihan lain. Oke. Save as, kita coba yang save as-nya aja. Nah, di sini ada pilihannya. Mau jadi JPEG, mau jadi PNG boleh. Gimana kita? Nah, kita coba jadi JPEG aja. Nah, saya kemudian masuk ke desktop aja biar gampang. Nah, di save. Oke, di save. Nah, nanti sudah selesai di save, nanti akan keluar di desktop. Nah, kita sudah keluar di desktop, nanti hasilnya, maaf. Nah, mana ya? Nah, cover. Nah, di sini ada. Contohnya misalkan saya sekarang coba nge-share di grup ya. Ini hasilnya seperti apa? Nanti kita coba. Saya share aja di sini, kemudian jadiin sebuah foto. Ini filenya ada di desktop. Saya masukkan ini. Oke. Nah, ini kurang lebih buku bikinan instruktur kita sudah jadi. Dengan desain yang ala kadarnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalau misalkan bikin desainnya, itu apa cuman buku aja? Enggak. Tadi yang sudah saya pernah paparkan bahwa mockup ini bukan hanya sekedar foto untuk buku, bisa untuk t-shirt, bisa untuk apapun. Nah, di sini ada, coba kita buka lagi, selain buku, kita coba lagi. Nah, coba lagi sama yang sudah kita ini, yang sudah pernah kita download. Maaf, ini di sini rada ininya, maaf, berantakan. Ada banyak sekali ini. Nah, kita coba tentang apa ya? Ini ada beberapa yang sudah saya download sih. Nah, coba kita outdoor ini yang kita download, filenya mana ya?
tadi hasil downloadnya ternyata hilang. Ini mungkin ya. Kita coba dibuka, ini bukan. Oke, ini. Nah, kita buka juga ini. Nah, kita coba desainnya yang mana lagi, kita coba. Nah, biar beda-beda ya, biar desainnya ternyata setelah diterbitkan bukunya juga dipasarkan di pasaran dan diiklankan di sebuah toko. Kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Ini desainnya yang sebelumnya. Nah, kita buku PCT-nya aja. Kita coba buat kita nge-crop. Ya, sebenarnya semuanya bisa, cuman karena itu lahannya cuman sedikit, jadi kita coba crop aja segini misalkan. Sorry. Kita coba buat segini aja. Kemudian kita copy. Nah, kita copy. Oke, ternyata. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cuman ini malah jadi. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Tapi ini malah jadi kurang bagus sih. Kita coba kayak gini aja lah. Apa-apa kali ya. Ini mungkin nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau, nah ini disesuaikan saja ukurannya. Jadi berapa ukuran lebar ininya, kemudian sama desainnya yang mau kita itu kita pindahkan. Jadi harus disesuaikan. Tapi kita karena kepepet, oke, kita cuma segini aja. Nah, kita segini. Nah, coba buat nanti ada tulisan lagi. Coba kita buat tulisan lagi. Oke, agak lama. Oke, misalkan tulisannya coming soon. Gimana? Coming soon. Coming soon, gini ya kalau nggak salah. Saya maaf kalau bahasa Inggris saya jelek. Nggak tahu disebut apa enggak. Maaf ya kalau misalkan salah. Nah, coming soon misalkan. Masukin di sini. Tulisan coming soon. Oke, kemudian sudah selesai, kita close lagi seperti biasa. Oke. Ingat ya, kalau misalkan sebenarnya kita tidak boleh menyiksa huruf maupun gambar, itu tidak boleh ditarik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, tapi ini the power of kepepet, jadi kita tarik aja. Oke, kemudian kita coba close, nanti akan keluar save atau tidak. Waduh, kamu nggak mau ya? Oke, ternyata tidak mau desainnya. Oke, nah kita save. Oke, nah jadilah banner ataupun ini apa? Kita jadilah sebuah iklan. Nah, iklannya di sebuah ruko. Nah, coming soon. Nah, bahwa ada buku tentang VTC Bit 6. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi diiklanin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seakan-akan bahwa karya kita seperti dipasarkan, diiklankan dan sebagainya. Padahal ini cuma rekayasa. Tapi ya segini juga alhamdulillah ya.
Oke, setelah ini seperti biasa kita save. Kita save. Sebenarnya ini agak kurang suka sih desainnya ini. Ada pinggiran yang agak jelek menurut saya. Oke, kita coba ini PTC lagi. Salah. VCT dulu, JPEG, kita save lagi. Kita di desktop aja biar cepet. Save. Oke. Nah, nanti hasilnya berupa foto juga di desktop. Nah, nih kurang lebih nanti seperti ini jadinya. Oke. Nah, kita buka lagi, kita coba. Nah, kita coba share lagi. Misalkan ini kita udah selesai lagi nih bikin desain. Ternyata udah diiklankan. Buku kita ternyata sudah diiklankan loh. Nah, bukunya sudah diiklankan. Oke, nah jadilah sebuah buku yang sudah kita buat. Oke. Nah, mungkin itu beberapa contohnya ya Ibu dan Bapak. Ini bisa juga kita nanti sebenarnya bikin t-shirt, bisa bikin tote bag dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa, cuman karena kita keterbatasan waktu, sekarang udah jam 7.40, saya takut kebablasan. Mangga Bu Lia, maafkan waktunya. Luar biasa sekali, saya sampai bengong. Oh, ternyata banyak hoax itu tuh seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, jadi buat Ibu dan Bapak yang punya produk dan belum diproses ya, belum jadi gitu, belum diproduksi gitu, bisa dicobain seperti ini. Nah, jadi dicobain dulu mau bikin kaos kita cobain dulu. Nah, nanti kira-kira itu saya tadi lihat itu yang packaging makanan. Saya jadi nyambung kayak yang kemarin. Boleh, Ibu. Pasar seperti itu. Nah, boleh. Nah, makanya keluarin produk yang banyak. Nah, itu daripada gitu betul. Daripada kita ngeluarin modal dulu ya. Oke. Ada pertanyaan itu Bu dari Pak Iman Sule, katanya buat surat undangan Bu Narsum, hehehe, katanya gitu. Undangan apa ini? Undangan apa? Surat undangan gimana nih? Maksudnya, boleh Pak Iman mungkin? Oh, desain undangan. Emang boleh bisa? Kayaknya desain surat undangan mungkin. Oh, bisa. Bisa. Ini apapun aja asalkan di linknya itu tersedia. Nah, contohnya kan ini link-linknya nih. Nah, kira-kira nih seperti apa? Itu asalkan udah tersedia di linknya, jadi kita tinggal ngedownload aja. Nah, gini kan, ini contohnya ini kartu nama gitu. Sebenarnya kita belum pernah produksi kartu nama, bisa. Nah, di download aja yang kartu nama sebenarnya nih. Ini mungkin saya nyalain lagi ya. Nih contohnya misalkan kayak gini lagi. Nah, ini kita lihat aja di sini di linknya. Nah, di link ini misalkan ada topi. Kita belum pernah bikin topi, tapi kita pengen usaha bikin topi. Nah, kita coba bikin rekayasa aja seperti ini. Masukin desainnya ke topinya. Nah, kira-kira pasarnya suka apa enggak? Ternyata ada respon yang baik. Oh, saya mau. Baru kan kita produksi, bisa seperti itu. Jadi nggak usah ngemodal dulu. Nah, kalau misalkan tadi buat undangan, surat undangan, boleh. Ini beberapa
contoh-contohnya ada di sini, ada kartu Ini nama. merekayasa surat undangan gitu. Boleh. Boleh, asal kitanya punya desainnya ya. Nih, ini kayak gini nih. Ini juga seperti kertas ya, Bupa. Nah, ini kayak kayak di sebuah kertas gitu. Padahal nggak ada kertasnya mah, cuman desain kitanya aja kita masukin ke situ. Nah, contoh-contohnya kurang lebih seperti itu. Dicobain ada mug ini nih. Contoh-contohnya banyak, kita tinggal download aja. Oke, Ibu. Ada lagi mungkin? Iya, seperti itu mungkin Pak Iman. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mungkin ada masukan dari Ibu Nenden, Bu Neng. Mangga silahkan. Bu Nenden sepertinya live ya. Mau ya? Bu Neng Ayu mungkin? Bu Neng Ayu mungkin ada masukan buat materi pada hari ini? Atau mungkin dari partisipan yang lain ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi Pami Photoshop na oge teu acan aya di laptop mah. Memang seperti itu mungkin Bu Moni ya? Akan nge-lag kalau misalkan Photoshopnya belum ada di laptop atau gimana itu? sebenarnya kalau Photoshop itu software ya Bu ya, aplikasi gitu, dan emang harus diinstal di laptopnya kalau Photoshop. Nah, harus diinstal di laptopnya baru bisa. Nah, tadi kan saya juga tadi nih, Pak Iman juga tadi bertanya yang lebih simpel dari Photoshop ada enggak cenah Bu? Tadi yang sebelumnya, yang awal, saya pernah jelaskan bahwa ada yang lebih simpel. Nah, contohnya ini, Pak Iman. Ada yang lebih simpel. Kita biar nggak usah ngeinstall Photoshop di laptop ya. Nah, karena mungkin Photoshop bisa bikin berat kalau misalkan memang tidak begitu diperlukan, itu disarankan memang tidak menginstal. Nah, tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak tertarik di dunia desain, ya udah install aja gitu. Nah, ini ada Pak Iman nih. Ini ada linknya yaitu placeit.net. Nah, ini ada linknya Pak Iman. Jadi Pak Iman bisa bisa desainnya Pak Iman nggak usah buka Photoshop. Ini bisa di sini ada upload design ya. Ini contohnya, ini template-nya beda-beda nih. Coba yang t-shirt aja, kita coba yang t-shirt ya. Nah, ini banyak sekali mau di apa gitu disimpannya gitu, mau di mug, di tote bag, di topi dan lain sebagainya, kita tinggal pilih aja. Nah, ini kita coba yang t-shirt. Nah, oke. Kita produknya belum pernah di ini ya, belum pernah dipasarkan, kita coba nih Pak Iman. Contohnya gini, tinggal pilih desain mau yang mana. Nah, mau yang mana, kemudian kita upload. Nah, kemudian kita upload. Contohnya kita uploadnya ini covernya aja ya. Nah, contohnya kita misalkan bukunya. Oke. Nah, oke. Kemudian link presensinya Bu Aas, coba di-share. Link presensinya Bu Aas. Ya, siap. kita crop. Sedang menikmati jadi lupa. Oke, nah udah di crop, nanti otomatis sendiri. Nih, ini rada jelek sinyalnya. Nah, ini langsung sendiri. Jadi kita nggak usah buka Photoshop, bisa langsung ada di sininya. Oke. Nah, kita coba buat. Oke, agak lama ternyata. Kita coba. Oke, ternyata agak lama. Nah,
itu biasanya otomatis sendiri ngikutin ngikutin bentuk dari. Nah, contohnya nanti jadi kayak gini. Nah, si buku gambar yang sudah kita buat itu bisa langsung nempel ke bajunya. Nah, seakan-akan menyesuaikan nah, menyesuaikan menyesuaikan. gambarnya. Jadi si gambarnya menyesuaikan, udah kayak dilipat. Flash itu harus online, nggak offline katanya gitu. Jadi itu flash itu sebenarnya online apa offline? Nah, Atau kalau gimana? misalkan Flash It itu memang online, Pak Iman. Kalau Flash It yang offline itu Photoshop. Nah, kalau Photoshop itu offline. Jadi pilihannya mau yang online. Photoshop offline ya. Mau kalau Photoshop itu offline, itu bisa. Nah, menggunakan Photoshop. Tapi kalau misalkan yang online dan lebih mudah, simple, instan, itu menggunakan Flash ini. Tapi seperti yang tadi saya terangkan bahwa ini gambar tidak bisa di-download karena mereka itu nggak mau rugi, yaitu menambahkan harga di sini untuk mendownloadnya. Nah, kalau misalkan terus gimana kalau nggak di-download mah atuh percuma aja, misalkan. Bisa mungkin menggunakan Jadi sebenarnya desain apa namanya? Desain kaos misalkan yang kita bikin tuh bisa dipakai sama orang misalkan artis Hollywood. Iya, gitu. Nah gitu bisa. Jadi bisa nanti bikin nanti bisa bikin misalkan bikin di situ tulisan captionnya alhamdulillah ternyata produk saya dipakai sama Brad Pitt. Nah gitu. Nah bisa kayak gitu. Padahal sebenarnya itu rekayasa doang. Nah cuman tadi ya ingat kalau ini itu berbayar kalau misalkan mau ngedownload. Kalau misalkan nggak mau bayar ya kita gunain print screen aja. Kita print screen layarnya, nanti kita crop. Nah itu gratis jadinya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi? Ya. Mangga itu presentasinya udah ada, yang hadir bisa mengisi dulu daftar presensinya. Itu jadi ternyata rekayasa digital tuh memang luar biasa banget ya, sampai mencengangkan gitu. Jadi terkadang kita yang tidak memang yang awam atau yang tidak mengerti tentang Photoshop itu pasti dia akan ngerasa bahwa itu tuh kayak memang beneran gitu kan ya. Seperti itu. Dan itu juga kayak bisa dibikin itu juga ya, kayak apa, kalau misalkan kita bikin lembar kerja siswa gitu, bikin sendiri apa namanya apa sih buat jilidnya itu loh ya. Jadi buat bikin itunya sendiri bisa bikin sendiri gitu tanpa harus jasa orang lain ya. Kita bisa itunya bisa ngeprint gitu ya. Bagus. Iya. Bagus. Tapi ini saking ininya saya sampai bengong aja, oh gitu ya. Jadi ini selama saya mengikuti VCT Batch 6 ini yang emang ilmu-ilmu yang tidak sampai itu sama saya itu sampai oh ternyata begini ya dunia digital gitu loh. Kemarin saya udah belajar tentang Canva gitu, jadi sebenarnya itu ngeblank banget tuh buat saya pribadi gitu, dan ini adalah suatu hal yang baru buat saya gitu. Masalah aplikasi-aplikasi saya gini itu memang hal baru buat saya gitu, dan memang itu pelajaran banget gitu, alhamdulillah ya gitu. Iya. Jadi ibu-ibu juga kan kadang-kadang suka ngeluh beli online, Cina, ternyata di gambarnya bagus sekali, Cina. Pas datang, gitu ya. Jadi pas datang, pas datang kenapa jadi tipis dan lain-lain ya? Itu udah dipakai sama artis ini. Iya. Gitu. Seperti ini, tapi oh ternyata. Iya. Itu bisa menarik mangsa pasar ya Bu ya. Itu salah satu salah satu tips ya, triknya ya. Triknya itu kayak trik penjualan yang tadi tuh ya. Kita jangan dulu produksi banyak, misalnya kita produksinya berapa aja dulu, tapi kita dibikin kayak produksinya memang udah banyak nih, alhamdulillah banyak kayak gitu-gitu ya. Ternyata stoknya cuma sedikit gitu ya. Itu kan namanya
namanya untuk menguji pasar ya. Betul. Maksudnya gitu. Jadi buat uji coba aja gitu. Kira-kira Ya, produk kita bakalan terjual apa enggak, daripada kita harus ngemodal dulu besar ternyata tidak terjual kan, jadi malah rugi. benar. Nah, gitu. Jadi kita cobain dulu kira-kira pada berminat apa enggak. Ya, mungkin kurang lebih Iya. seperti Mungkin itu. ada lagi yang mau dipertanyakan nih, Bapak, Ibu semuanya. Nih, kayaknya semuanya pada melongo. Wow, kayak gitu. Baru-baru ngeliat. Aduh. Oke. Bu Ida nih, ada yang mau tanyakan Bu Ida. Siapa, Bu? Bu Ida. Ada Bu Ida, Pak Arif, ada Mbak Ayi, Ibu Nenden. Bu Nenden, mangga silahkan. Kuliah Ada tanggapannya mungkin. bicara. Silakan. Enggak, saya cuma mau bilang saja amazing. Alhamdulillah. Terima kasih. Nuhun. Nuhun Ibu. Nuhun Ibu. Bu Ida pilih rekayasa kan Bu Ida. Ya. Banyak yang ngasih rekayasa dari diri saya. Iya. Ya, Mungkin. waktu juga ya. Kalau Iya. di sini sih waktu sudah jam 7. Nggak tahu di sana Bu Moni gimana? Sama kurang 5. Cuman beda Kurang sedikit, 5. jam 7 kurang 5 mungkin. Saya boleh ya. Gimana? Enggak, Mas. Ini luar biasa ya. Untuk saya yang zaman dulu, kuliah zaman dulu, dan aplikasi-aplikasi belum banyak, Microsoft juga mungkin masih terbilang jarang menggunakan ya, hanya mungkin orang-orang desain aja. Saya dari matematika memang desain, tapi mendesain pembelajaran. Ini luar biasa buat saya. Microsoft aja belum kepegang gitu. Kemarin alhamdulillah Canva itu buat saya Luar biasa banget ya Bu Asia. Pas kita sudah bisa mengerjakan kan. perasaan tuh bangga sama diri sendiri, bisa ya gitu ya. Tapi itu untuk Canva nih. Tapi ini luar biasa ini. Tapi benar kata Bu Nenden, kalau udah ikutan PCT itu bikin nagih katanya, tapi benar. Ya betul, saya akan standby terus Bu Nenden, Bu Ayu, saya semangat banget ya. Terutama mungkin rambutnya saya tuh blank pisan gitu ya. Apalagi ini Photoshop itu kan udah lama, tapi ya karena memang nggak terbelut, artinya juga nggak ya jarang ngotak-ngatik, intinya lah jarang ngotak-ngatik ya. Jadi ya udah lama tapi belum kuasai, belum tahu gitu si tekniknya gitu. Ini ada yang berpendapat nih Bu. Ya. Iya nih katanya, nih Mbak Ayi, materinya bagus Bu Moni, cuman jujur saya belum menguasai Photoshop. Jadi ini memotivasi untuk terus belajar. Nuhun bisa. Alhamdulillah. Termotivasi. Iya, alhamdulillah sekali. Mau nanya apa? Katanya harus tahu dulu Photoshopnya baru bisa nanya. Tapi ini Bu Moni. Iya, Bu. Saya nih ya, khususnya mungkin yang belum bisa sama kayak Abah tadi, tadi Mbak Ai. Punya ada dorongan untuk belajar ada, tapi ke ini nggak ya kepegang masalahnya ini lebih rumit dari Photoshop mungkin atau gimana? Apa gimana Bu? Tapi tadi kayaknya ini ya ada apa tadi please set Iya, place it. Ya, nah itu. Itu lebih mudah. Kalau Photoshop kan memang kita harus punya aplikasinya di laptop. Dan kalau tidak digunakan tiap hari, nah itu sayang juga. Iya, betul. Jadi mending yang preset itu aja dulu ya, coba-cobanya. Betul.
Photoshop kalau memang hanya sekali-sekali dipergunakannya memang sayang juga Iya, ya, betul karena betul, Bu. ngabisin ruang Nah, laptop kita gitu. betul itu. Betul sekali. Jadi kalau misalkan tertarik di dunia desain dan ingin menggelutinya, silahkan diinstal di laptopnya. Tapi kalau misalkan hanya sekali 2 kali, udah aja nggak apa-apa pakai aplikasi Placeit, tapi jangan di-download biar gratis. Nah, print screen aja. Nah, kalau cuma Itu sekali-kali. kata ibu instruktur katanya sangat menarik sekali pemaparannya Bu Nenden. Ibu Alhamdulillah. abdi mah hoyong minta mentahan Adobe-nya Oh, katanya teh bisa. boleh. Boleh, Ibu. Kalau ini apa namanya, bisa autodidak ini kira-kira. Kayaknya harus pakai trainer buat saya. Oh, bisa, Bu. Lihat tutorialnya aja. Ada tutorialnya. Jadi Ya. ini Bu, kebetulan kan saya juga memang di Bakti Nusantara itu jurusannya desain komunikasi visual ya Bu, memang tentang desain gitu. Kita juga memang memproduksi desain-desain hasil bikinan kita gitu. Dan itu dibuatnya sama anak juga. Nah, jadi ada beberapa desain yang dibikin benar-benar dari anak. Gurunya itu cuman istilahnya cuman ngebimbing aja. Nah, kebetulan juga ada beberapa. Itu kalau mau menggunakan jasa yang seperti ini kita bisa menggunakan jasa anak SMK berarti. Iya, betul. Nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak tertarik, saya mau bikin modul dan lain sebagainya, bisa dibuatkan ininya desainnya. Nah, ini share juga. Ini ada IG dari anak-anak. Jadi semua yang diupload di IG itu adalah desain anak-anak. Memang tidak begitu banyak karena baru dibuat juga. Nah, desainnya di situ buat referensi Ibu dan Bapak, silahkan. Kalau misalkan ada yang mau dibuatan cover, buat saya bikin modul misalkan, buatin covernya, boleh. Nah, kita ada di sana. Jadi boleh dilihat-lihat. Kenapa Mbak Ayi? Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Bisa, amin, bisa, insya Allah bisa. Mungkin ini waktunya ya Bu ya? Ya, waktunya sudah jam 8 dan kita juga harus kembali ke room sebelah Iya. juga. Jadi mungkin saya juga jadi tidak bisa menyimpulkan, ini banyak banget. Ya pokoknya begitu ya Bu lah. Jadi itu yang namanya rekayasa digital tuh ya seperti itu gitu loh. Jadi tapi ada tapinya ya sebisa-bisa memang kita mah harus yang real aja sudah. Ya tapi tidak apa-apa, memang itu adalah memang pelajaran ya buat kita, dan itu materinya memang bagus sekali, dan itu ilmu lagi buat kita dari PCT ini gitulah. Setelah kemarin kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat, dan ini kita masuk lagi ilmu ini gitulah. Jadi semakin banyak sekali ilmu yang didapat dari PCT ini. Alhamdulillah. Amin ya. Nah mungkin itu saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 dan kita harus kembali ke room sebelah. Mungkin saya kembalikan ke Bu Aas, mangga Bu Aas ya, untuk menutup sesi 7 pada malam hari ini. Mangga silakan Bu Aas. Ya baik Ibu Bapak semuanya, partisipasinya sudah hadir. Alhamdulillah sebanyak 11 orang tadi ya, luar biasa hari ini mendapatkan ilmu yang mungkin saya pun kok seperti ini gitu ya. Semua orang punya masing-masing, punya kajian masing-masing. Di sini di VCT ini saya jujur mungkin teman-teman juga merasa wah nambah ya ilmu dari teman-teman. Mungkin itu saja. Jangan lupa tadi presensinya Bapak Ibu, ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang diberi tugas melalui kegiatan kita ini, insya Allah bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih atas kehadirannya, atensinya, terutama bimbingannya, Bu Nenden, Ibu Ayu, untuk semuanya ya. Semoga kita menjadi pembelajar, guru pembelajar, selalu belajar, menambah ilmu terus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya. Mungkin itu saja. Kita tutup saja, Bu Moni. Ini Mangga Ibu. kita di sini tuan rumah. Mangga Ibu. Ngobrol dulu boleh, atau ada yang mau ke room sebelah boleh. Terima kasih buat partisipan yang ikut. Ada yang harus ngobrolkan dulu, kita bertiga. Iya, terima kasih Bu Nenden, Bu Neng Ayu udah ikutan di room kita. Hatur nuhun buat partisipan juga semuanya yang ikutan di room kita. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Salam dulu, Bos. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan saya khususnya. Kalau presenter sama kalau moderator, insya Allah. Sama saya juga. Sama-sama belajar dulu. Ya, saling mengingatkan saja kita.